Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Di Cahyadi, peserta Lansar CPNS Gelombang 2 tahun anggaran 2025 di Pusdikmen Polri dari kelompok 3 penempatan di Dinas PUTR Bidang Cipta Karya Kabupaten Sumedang. Hatur nuhun. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan perihal tugas di agenda 2 dengan materi harmonis dan loyal. Terdapat 4 pilar negara Indonesia. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman untuk bangsa negara Indonesia, di mana masyarakatnya beraneka ragam, mulai dari ras, agama, suku, dan budaya. Pada era saat ini diperlukan harmonisasi untuk mempererat masyarakat yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman untuk masyarakat Indonesia dikarenakan berbeda-beda agama, suku, ras, dan budaya, tetapi satu tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada masa saat ini diperlukan harmonisasi antar umat di kalangan masyarakat untuk mempererat tali persaudaraan. Salah satunya dengan aksi nyata di lingkungan sekitar seperti melaksanakan gotong royong, melaksanakan fiskamling, dan agenda yang lainnya, di mana di sana kita bisa berbaur, saling merangkul, dan terciptanya harmonisasi di kalangan warga sekitar. Sebagai ASN, kita harus mengimplementasikan sifat harmonis kepada masyarakat. Sebagai pelayan publik, tentunya kita harus menciptakan suasana harmonis. Di antaranya harus murah senyum, melayani dengan cepat, reaktif, dan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga menciptakan suasana yang harmonis dengan masyarakat terhadap keluh kesah serta masukan dari masyarakat. Selanjutnya ada etika yang harus dilaksanakan oleh ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan fasilitas negara secara tanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Terus yang terakhir, memberikan informasi secara benar, tidak ada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait yang kita sedang dan menjaga warisan pejuang kemerdekaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu contohnya bisa dilaksanakan di lingkungan terdekat seperti berbaur dengan masyarakat, mengikuti gotong royong, mengikuti siskamling, dan kegiatan lainnya sehingga bisa merangkul antar warga negara dan bisa menciptakan suasana yang harmonis di kalangan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu loyal. Loyal didefinisikan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sebagai ASN, kita harus mempunyai loyal terhadap diri sendiri, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Loyal terhadap diri sendiri seperti makan yang sehat, rajin olahraga, dan tidur yang cukup. Loyal terhadap lingkungan, berperan aktif terhadap kegiatan lingkungan sekitar seperti gotong royong, mengikuti siskamling, dan mengikuti keorganisasian yang ada di lingkungan. Loyal terhadap masyarakat seperti membeli produk-produk Indonesia, kemudian tidak menyebarkan hoax, dan bisa melaksanakan salah satunya donor darah. Loyal terhadap bangsa dan negara, diantaranya mengikuti upacara pada hari besar, membayar pajak, dan bekerja secara disiplin di instansi masing-masing. Adapun kode etik sebagai ASN dalam berperilaku loyal terhadap bangsa dan negara, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, dan menjaga rahasia jabatan negara. Pada generasi muda saat ini, sifat loyal sangat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Kita harus menghargai para pahlawan pendiri kemerdekaan yang pada masa itu berdarah-darah ingin memerdekakan negara Indonesia, sehingga sekarang kita sudah merdeka, tinggal menikmati, dan kita tinggal menghargai dengan cara menjunjung tinggi loyalitas terhadap bangsa Indonesia. Kesimpulan dari materi loyalitas yang pertama itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai para leluhur kemerdekaan, pejuang kemerdekaan yang dahulu berdarah-darah
kita sekarang tinggal menghargai dengan cara memberikan implementasi loyalitas kepada bangsa dan negara, dimulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai ASN ada kode etik loyalitas, dan antaranya memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setiap ada NKRI dan pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga nama baik sama ASN, pimpinan instansi negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Dan kita harus tetap loyal terhadap pemerintah, bangsa, dan negara. Demikian penjelasan dari tugas agenda kedua, materi harmonis dan loyal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.